Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sobat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Kamu tuh sadar gak bahwa diri kamu itu berharga? Benar, lihat aja deh, lihat diri kita, lihat diri kamu sekarang. Kenapa tiba-tiba kok kamu tersenyum sendiri ketika mendengarkan suara saya? Ya, karena setiap kali kamu menonton Pagar Kehidupan itu kayak ada semacam harapan ya, yang membuat kamu sadar bahwa emang bener sih mas, semenjak saya nonton Pagar Kehidupan nih saya jadi sadar bahwa kok bener ternyata hidup saya tuh berharga dan diri saya tuh tidak seburuk yang pernah saya pikirkan sebelumnya. Betul banget. Hari ini kita akan kembali memberikan diri kita sendiri semacam vitamin kehidupan yang kamu butuhkan ya. Jadi sambil tetap kamu melakukan apapun yang sedang kamu kerjakan, biarkan seperti biasa saya bercuap-cuap sendiri di handphone kamu, taruh aja atau pakai headset gitu ya. Tapi coba deh dengerin. Kok bisa lagi-lagi di materi kali ini saya memberikan kamu sebuah perasaan yang akhirnya kamu merasa, iya mas, kok ini bener ya? Dan saya merasa loh bahwa saya itu benar-benar spesial. Siap? Siap untuk saya tampar dengan kebaikan? Yuk kita mulai. Senyum dulu dong. Nah, senyuman seperti itu tuh yang buat nyamuk kabur. Bercanda ya. Senyuman itu yang membuat kita menjadi bahagia. Bener, kamu hebat. Beneran hebat sampai kok kamu gak sadar bahwa selama ini diri kamu sabar banget gitu loh. Nah ini, hari ini kita akan membicarakan sebuah topik yang betul-betul sangat relate sepertinya dengan kehidupan kamu sendiri. Coba, sekarang saya mau tanya sama kamu. Pernah nggak dalam hidup diri kamu itu jadi orang yang mendadak capek? Jadi capeknya tuh bukan dari awal ya. Tiba-tiba aja muncul gitu loh. Di saat kamu lagi abis ketawa-ketawa sama temen, sama keluarga, pulang kantor, atau pulang berbisnis, berdagang gitu, udah sendirian, tiba-tiba kok kamu kayak capek banget. Tapi capeknya itu bukan capek tinggal tidur doang beres gitu ya. Enggak, tapi justru sebaliknya. Capek yang ketika kamu tidur nggak beres-beres, tapi kadang-kadang malah membuat kamu jadi pengen nangis. Dan sayangnya, nangisnya itu sendiri pun nggak keluar air mata. Waduh, itu pedih banget tuh. Coba, saya mau tanya, apakah itu pernah kamu alami atau baru-baru ini, belakangan nih, mendadak itu pernah kamu hadapi? Kalau memang ini kamu banget, katakan di komentar, terima kasih mas. Ini lagi-lagi saya banget. Nanti saya berikan hati. Silakan. Nah, sekarang gini nih, sambil kamu mengekspresikan diri di komentar, mau testimoni boleh, mau tulis dengan kalimat-kalimat yang positif silahkan, sambil saya ingin memberikan kamu sebuah wejangan yang selama ini kamu butuhkan. Dengerin. Gini, apa yang kamu lakukan, itu yang membuat itu semua terjadi. Saya ulangi, apa yang kamu lakukan belakangan ini, ingat-ingat deh, sebelum kamu mendadak capek batin, nah, perbuatan itu tuh, itu loh yang secara tidak sadar membuat kamu mendadak capek. Maksudnya gimana mas? Nih, saya mau tanya, kamu jawab dalam hati aja ya. Kamu sadar nggak selama ini diri kamu mengejar kamu yang versi sempurna? Saya ulangi pertanyaan saya, benar atau tidak diri kamu selama ini dalam hidup selalu pengen jadi diri kamu sendiri tapi yang versi sempurna mulu? Nah itu, sekarang saya ingin kamu lihat ke dalam diri kamu. Capek nggak sih? Lelah nggak? Kalau saya, jadi kamu capek loh. Kenapa? Karena kita nih selalu, kayaknya kenapa ya, kalau nggak sempurna, itu nggak bisa dihargai orang. Kalau saya nggak sempurna, nanti jodoh saya makin jauh mas. Kalau saya nggak sempurna, nanti duit saya makin dikit mas. Kalau saya nggak sempurna mas, nanti orang-orang itu tuh, nah saya takut mereka meninggalkan saya. Atau lebih parahnya lagi, maaf ya, kalau saya nggak sempurna mas, nanti saya tidak berhenti dibanding-bandingkan orang tua saya dengan kakak atau adik saya mas. Betul nggak itu kamu? Waduh mas, belum apa-apa lagi-lagi saya ketonjok nih mas, ketampar ini mas. Kok bener ya, mas Arya ini kok bisa tahu? Saya tahu karena saya pun pernah di posisi kamu kok. Bener. Sini deh, saya ingin merangkul kamu dari jauh sebagai seorang sahabat. Sini. Saya ingin memberikan kamu sebuah hal yang kamu harus sadari. Itu loh yang bikin kamu capek mendadak. Karena diri kamu selalu berusaha menjadi diri kamu yang sempurna terus. Padahal tahu nggak?
Kesuksesan itu tidak butuh kamu yang sempurna. Saya ulangi, kamu pengen dapat jodoh yang terbaik? Pengen. Pengen duit lebih banyak? Oh, pengen banget mas. Pengen sukses di bidang apapun? Pengen mas. Dengerin saya baik-baik dan kamu simpen satu kalimat bijaksana ini dalam diri kamu untuk selamanya. Oke? Dengerin. Untuk mencapai sukses, kamu tidak butuh jadi kamu yang sempurna. Kalau kamu mau menjadi kamu yang sempurna terus, diri kamu bukannya sukses. Di tengah jalan, kehidupan kamu akan berubah menjadi gelap. Percaya sama saya. Kenapa? Karena kamu akan capek. Akan lelah seperti sekarang. Akan nangis terus dalam hati seperti belakangan ini. Akan melamun terus seperti kamu sekarang. Tuh kan melamun. Kok melamun? Lo kemarin tahu lagi. Iya, melamun kan? Kenapa bisa melamun? Karena kamu banyak pikiran. Apalagi ketika saya ngomong sampai menit ini, kamu merasa, iya mas bener banget loh mas. Terus kamu mikir gitu kan, semua kejadian yang kemarin-kemarin kok relate banget mas sama video ini mas. Jadinya melamun deh kamu, betul gak? Nah, gini. Kamu ingin sukses, diri kamu tidak butuh kamu yang sempurna kok. Cuman ada syaratnya nih. Kalau kamu pengen jodoh yang terbaik, pengen semua masalah beres, cukup patuhi dan praktekkan satu syarat ini. Apa itu mas? Nih. Ini rahasianya. Kesuksesan kamu itu cuman butuh diri kamu yang seimbang antara kekurangan dan kesempurnaan. Saya ulangi. Kesuksesan dalam hal apapun untuk hidup kamu ya, itu tidak membutuhkan dirimu yang sempurna. No, itu mitos. Tapi sebaliknya, kesuksesan dalam bidang apapun itu membutuhkan kita yang campuran antara kesempurnaannya dan kekurangannya seimbang. Sekarang saya mau tanya sama kamu, lihat, selama ini yang kamu tunjukkan ke dunia dan ke publik mana sih? Kesempurnaannya kah atau kekurangannya kah? Lihat, udah kita nggak usah nunjuk tangan kita kepada orang ini, orang itu, enggak. Saya ingin kamu lihat ke dalam diri kamu. Belakangan ini, selama ini dalam hidupmu, apa yang paling sering kamu tunjukkan kepada dunia? Kelebihanmu kah? Atau kekuranganmu? Biasanya, maaf, orang akan berlomba-lomba menunjukkan kesempurnaannya, betul nggak? Iya kan? Di saat itu dia ngerasa bahwa ini wajib mas, supaya hidup saya jadi bahagia. No! Kalau bahasa Aryan Surya yang zaman dulu, pret. Nah itu pret, tahu pret apa? Itu nggak bener, kamu ngaco. Nah itu bahasa lainnya pret. Iya kan? Boro-boro bikin sukses dan bahagia, yang ada batin kamu tersiksa. Udah gitu orang bukannya suka sama kamu, malah mempermainkan hidupmu terus kan? Berarti sekarang udah deh. Yang kamu tunjukkan bukan kamu yang sempurna. Yang kamu tunjukkan adalah dirimu yang seutuhnya dan sesungguhnya. Saya ulangi, coba sekarang lihat diri kamu, lihat badan kita, lihat tubuh kita. Jangan lihat tubuh orang lain mulu ya. Lihat tubuh kita, lihat badan kita. Nah, berani nggak kamu menunjukkan kepada dunia, ini loh tubuhku yang sesungguhnya. Mau kata orang aku kurus kek, gemuk kek, hitam, putih, jerawatan kek, muka bersih kek, kribo, lurus, cepak, botak. Ini loh aku. Berani nggak kamu tunjukkan itu ke publik? Halo? Berani? Enggak. Kalau jujur sih enggak, Mas. Kenapa enggak? Karena kamu takut. Takut kalau aku menunjukkan ini semua secara apa adanya kepada dunia, aku takut tidak ada yang suka kepada aku. Aku takut duit aku malah makin dikit, Mas. Aku takut tidak punya teman, Mas. Atau yang lebih parah lagi, aku takut justru diri aku dibuang sama masyarakat, dibuang karena aku tidak sempurna seperti yang mereka mau, Mas. Betul nggak? Nah, sekarang lihat deh. Lihat diri kamu tuh. Seolah-olah kamu sebagai sahabat saya menemukan seorang sahabat ya, yang bener-bener ngertiin kamu banget ini loh. Mas, kok Mas Aryan ngerti banget sih, Mas? Itu beneran saya banget loh. Ini nih yang saya butuh dengerin. Saya tuh selama ini cuma denger motivasi yang menuntut saya untuk sempurna mulu. Baru kali ini di Pagar Kehidupan nih saya denger ada motivasi, inspirasi yang mengajarkan saya untuk berani menampilkan diri apa adanya. Itu benar. Itu yang harusnya kamu lakukan. Cuman ada caranya. Nah ini caranya. Cara ini saya kasih kepada kamu di menit-menit akhir. Karena apa? Seperti biasa.
Klimaks pagar kehidupan justru ada di bagian akhir video-videonya. Oke? Gini caranya, kamu harus tahu nih. Pertama, semua berawal dari diri kamu sendiri, bukan orang lain. Artinya apa? Kalau nanti kamu menunjukkan semua hal apa adanya kepada dunia, apapun itu, baik kekurangan ataupun kelebihan kamu, pasti akan ada orang yang kritik. Oke? Nah di sini yang biasanya bikin kamu jatuh, betul gak? Misalnya kamu tunjukkan kepada dunia, kamu tuh ya emang cara kerjanya begini, ini loh karyaku. Ini kamu banget nih, entah dalam bentuk lukisan, dalam bentuk konten, dalam bentuk tulisan apapun, kamu tunjukkan ini loh karyaku. Apa adanya, betul? Pasti ada aja orang yang gak suka. Nah sekarang saya pengen kamu sadari begini, dengerin. Kamu mau sehebat apapun tetap ada aja orang yang gak suka kamu. Saya ulangi, diri kamu yang spesial ini, mau sehebat apapun kamu, akan selalu ada loh orang yang tidak bisa suka sama kamu. Dan diri kamu harus sadar bahwa itu bukan salah kamu sama sekali. Jadi kalau diri kamu jadi kamu seutuhnya, terus maaf, ceritanya kamu kehilangan teman, bagus. Loh kok bagus mas? Karena teman itu berarti teman yang tidak bisa memiliki kamu ketika kamu ada masalah. Pernah nggak kamu punya teman? Banyak. Tapi di saat kamu ada masalah, dia kabur semua tuh teman kamu. Pernah nggak kayak gitu? Sering. Terutama yang udah usia kepala 2 ke atas nih. Bener kan? Temennya dulu banyak mas. Temen saya banyak. Tapi begitu saya lagi ada masalah, boro-boro ada yang mau bantuin. Paling mentok cuman ngucapin sabar ya. Semoga lekas sembuh ya. Semoga masalah beres ya. Tabah ya. Atau paling mentok nih, dikirimin ceramah-ceramah yang bikin kita seolah-olah bisa sembuh. Udah, mentoknya di situ doang udah. Bener nggak? Lah kok ketawa? Bener ya? Terlalu relate ya? Ya iya. Sekarang coba pikirin. Emangnya itu salah kamu? Enggak. Di sini loh letaknya kesalahan diri kita. Selama ini kita berpikir kalau ada orang yang nggak suka kita, itu karena salah kita. No. Tidak. Karena sesempurna apapun kamu, sebaik apapun diri kamu, tetap akan ada aja orang yang gak suka kamu. Jadi sekarang pikirinnya gini. Aku lebih milih jadi aku seutuhnya. Karena aku ketika diriku jadi aku yang sempurna pun, orang tetap akan ada aja yang gak suka diriku. Buat apa aku capek-capek jadi orang palsu? Tetap aja kan. Gak ada orang yang suka sama aku seutuhnya. Iya kan? Udah. Mulai sekarang nih, dalam pekerjaan kamu, gak usah sok sempurna. Diri kamu jadi diri kamu yang seutuhnya aja. Kalau memang dengan karya kamu itu tidak bisa diterima, itu bukan salah kamu. Kamu cuman dibawa Tuhan kepada orang-orang yang cepat atau lambat akan hadir ke dalam hidup kamu dan bisa menghargai karyamu. Masalah tubuh juga sama nih, badan kamu. Kamu ngerasa, mas, aku terlalu gemuk, mas. Aku terlalu kurus, mas. Aku jerawatan, mas. Aku terlalu pendek, terlalu tinggi. Oke, sekarang gini ya. Mau sehebat apapun badan kamu, seperfect yang kamu bayangkan, percaya nggak akan ada aja orang yang nggak suka sama kamu? Mau sampai kapan? Mau sampai kapan diri kamu terombang-ambing nggak jelas mau ngarahin dirimu sendiri ke arah mana dalam hidup? Udah berhenti ya? Berhenti, saya ulangi berhenti. Kalau memang kamu ngerasa badan kamu itu seperti ini, tunjukkan versi terbaikmu aja. Artinya apa? Dandan, mandi. Udah bersih, udah dandan, udah oke. Ya udah, itu yang kamu tunjukkan ke dunia. Mau ada yang bilang kamu kurus kek, gemuk kek, tinggi, pendek, jerawatan, masa bodoh teuing kalau kata orang Sunda mah. Iya kan? Yang penting kamu ngerasa merdeka gitu loh. Tujuan dari video ini adalah apa sih? Membuat kamu kembali merdeka, teman-teman. Iya kan? Enak nggak? Kamu sekedar dengerin aja nih, dari tadi kamu ketawa-ketawa sendiri, senyum-senyum sendiri. Kenapa? Karena ini semua bener kan, relate sama hidup kamu, sama hidup kita, betul? Nah sekarang udah, ya. Diri kamu janji sama saya, tidak boleh lagi menjadi orang yang sedih terus, hanya karena menganggap bahwa aku tuh harus sempurna loh. Nggak bisa, kamu tidak bisa dan tidak boleh sempurna. Karena kesempurnaan manusia itu tidak ada. Kesempurnaan hanya milik Tuhan pencipta kita. Sadar gak sih? Benar? Setuju? Nah sebentar, ini belum selesai. Makin akhir makin klimaks nih video. Dengerin. Mas, kalau gitu nanti saya bakal kehilangan pasangan saya dong mas. Gimana tuh?
Nanti saya bakal kehilangan teman-teman saya dong mas, gimana tuh? Atau mungkin lebih kritis lagi, nanti saya bakal kehilangan dunia dong mas, gimana tuh? Saya kan nggak bisa mas kalau sendirian. Nah itu. Sekarang saya balikin kepada kamu, dengerin. Kamu lebih milih mana? Hidup kamu ramai dengan orang-orang yang penuh dengan kepalsuan? Atau kamu hidup sendiri? Atau hidup dengan beberapa orang aja yang bisa dihitung pakai jari, tapi semua orang itu tidak palsu? Kau pilih mana? Pilih mana coba? Kalau saya sih sebagai orang yang waras nih sahabat kamu, lebih milih gak apa-apa deh. Orang yang deket saya itu dikit tapi semua gak ada yang palsu. Capek lagi deket sama orang-orang palsu, betul gak? Capek gak? Halo? Capek? Udah capek atau belum capek? Capek ya? Capek banget. Kalau capek udah ya. Jangan takut kamu akan kehilangan banyak orang. Yes. Tapi yang orang-orang datang ke dalam hidup kamu nanti itu orang yang tidak palsu. Saya ulangi, hidup itu pilihan. Kamu milih mana? Mau deket sama banyak orang tapi palsu, atau deket sama sedikit orang tapi itu orang yang real, orang yang tidak palsu, orang yang murni. Pilihlah sesuai dengan apa yang mau kamu hadapi dalam hidup. Hidup itu pilihan. Oke? Kamu suka banget dengan video ini? Klik jempol ke atasnya. Terima kasih jempol ke atasnya, kamu luar biasa banget. Saya doakan kamu semakin banyak duit dan berkelimpahan ya, wahai pemilik jempol ke atas di video ini. Terima kasih. Kalau kamu butuh curhat dengan saya, bisa lihat deskripsi, ada caranya. Kamu baca aja dan kamu sentuh aja tuh link deskripsinya. Masih ada saya, sahabat baik kamu yang selalu ingin kamu bahagia. Tetap keep the spirit, keep waras, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Tetap waras ya, tetap bahagia. Terima kasih.